itu banyak ngedit-ngeditnya itu di bagian body sini. Nah, terus kalau yang buat meta itu untuk apa fungsinya? Meta itu biasanya dipakai buat optimasi SEO ya. Jadi nanti metanya kalian ubah-ubah biar apa namanya mudah dicari di search engine. Nah, terus jadi di HTML itu ada yang namanya tag. Tag itu bentuknya kayak gini, yang head, terus ini ada tag pembuka, ini ada tag penutup. Tag penutup itu pasti kayak gini, nah, terus dikasih nama tagnya. Oke, nah, jadi di contoh kali ini aku mau nyoba dulu pakai tag P. Ini adalah tag untuk menampilkan paragraf. Di sini ada hello world, tampil di sini muncul hello world. Nah, terus mungkin langsung lanjut aja karena ini basic banget. Nah, terus kita mau coba yang namanya HTML heading dan HTML paragraph. Nah, tadi kan kita udah sebutin HTML yang paragraph tadi. Terus ini kita juga mau membahas tentang HTML heading. Nah, HTML heading itu mungkin kita langsung masuk aja hasilnya kayak gimana. Ini untuk HTML heading seperti ini. Nah, heading itu ada heading 1 sampai 6. Ini penulisan tagnya sama seperti tadi, ada tag pembuka, tag penutup, tinggal H1. Terus ini ada tag penutupnya. Ini ada heading 1 sampai 6 untuk tulisannya di dalamnya. Nah, terus di sini ada juga tag P, itu buat paragraf, buat nampilin paragraf. Contohnya ini ada tulisan lorem ipsum, kayak gini. Nah, terus ini apa namanya ada tag yang namanya HR. HR itu dia cuman single tag, dia nggak ada tag penutupnya. Dia cuman berdiri satu aja. Nah, dia itu bikin kayak pemisah kayak gini, ada garisnya ini di bawah. Nah, terus di sini ada juga tag apa strong. Tag strong ini buat ngubah biar tulisannya jadi bold semua kayak gini. Nah, oke. Nah, terus penggunaannya heading itu kayak gimana sih? Biasanya kalau misal kita searching aja di apa namanya, searching berita aja lah, misal apa ya, Kompas lah. Nah, ini di sini itu ada namanya heading. Bentar. Nah, kayak gini itu bisa aja dia dia pakai tag heading kalau di sini. Mungkin biasanya ini pakai heading 1, terus nanti di bawahnya dia ini bisa aja pakai heading 2. Coba kita inspect aja. Inspect elemen, kita lihat komponennya. Biasanya kalau yang font yang kayak gitu tuh pakainya heading. Hmm, Nah, yang ini di dalamnya ada dalam banget. Oh, ini ternyata nggak pakai heading, guys. Tadi ada yang bawahnya pakai heading mana ya? Nah, mungkin contohnya kayak gini ini tadi bisa kayak gini itu kita bisa pakai heading. Nanti kita sesuaiin heading 1, heading 2. Dari yang paling besar itu biasanya heading 1, nanti ke bawah itu semakin kecil. Mungkin kita lanjut aja ke HTML image. Nah, untuk HTML image tuh kita tuh bisa nampilin gambar menggunakan tag img, itu cuma single tag aja, terus kita tulisin source-nya. Nah, untuk source-nya ini kita tinggal kasih aja di folder yang sama. Kalau mau gampangnya sih kasih di folder yang sama, terus nanti kalian kasih logo. Kalian bisa kasih gambar atau logo terserah kalian. Contohnya ini aku pakai logo iReach ya. Nah, ini tinggal kita source-nya tinggal kita cari
logo iReach. Nah, terus coba kita pindah ke HTML image. Nah, ini akan muncul logo iReach. Terus ada lagi yang namanya HTML link. Dia itu benar-benar. Aku salah nulis. Sorry, ini malah ya. Nah, harusnya tulisannya kayak gini ya, guys. Hyperlink. Nah, ini misal kita cari open Google aja. Open Google. Terus ini https://google.com. Nah, di sini coba kita buka yang HTML link. Nah, ini open Google, kita klik nanti dengan adanya tag A ini atau anchor link, teman-teman. Nah, dari tag anchor link ini kita bisa masukin ke link mana yang kita ingin tuju kalau si tulisan open Google ini diklik. Nah, ini contohnya kayak gini, kita coba klik, dia akan pindah ke www.google.com. Nah, terus untuk yang link seperti itu, lanjutannya ada HTML list. Nah, di sini untuk menuliskan list itu kita bisa menggunakan tag UL. Terus di dalamnya itu ada LI. Nah, kalau UL atau OL itu bedanya apa? Kalau UL itu unordered list, kalau OL itu ordered list. Nah, ini contohnya kita coba lihat aja langsung bedanya apa. Oke, sorry. List ya ini. Nah, ini kalau unordered list dia apa namanya cuman kayak gambar-gambar, dia pakainya stylenya tuh pakai yang gambar-gambar yang random gitu. Kalau misal kayak gini biasanya pakai angka 1, 2 atau mungkin ABC gitu. Kalau yang apa namanya order list, kalau yang unordered list dia nggak ada urutannya. Kalau ini kan ada urutannya 1, 2 gitu. Nanti kalau banyak sampai bawah bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus kita coba lagi lihat yang bagian tadi udah HTML list, link, image, heading udah, tinggal yang table aja. Nah, buat yang table ini contohnya kayak gini. Nah, ini untuk yang table kita tinggal menulis apa namanya tag table. Terus di dalamnya kita bisa tambahin baris dengan cara nulis tr. Nah, di setiap baris itu ada 2 kolom, yaitu nama sama alamat. Ini sebagai apa? TH. Nah, terus di sini ada table body-nya. Table body-nya itu isinya kayak gini, Faizalusan Adiasa ini 2. Terus ini TR itu artinya tadi bikin satu baris, terus di dalamnya ada 2 kolom. Ini juga sama, bikin satu baris, dalamnya ada 2 kolom. Nah, terus kenapa kok nggak kelihatan tabelnya, apa garis-garisnya? Nah, emang defaultnya itu nggak ada garisnya. Kita kalau misalnya mau ngasih garisnya, bisa di enable aja ini pakai kontrol garis miring. Nah, ini kita kasih styling CSS, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi CSS. Nah, ini akan keluar bordernya, sehingga kelihatan garis-garisnya yang memisahkan dari tabel ini. Mungkin kalau yang HTML itu cuman gini aja teman-teman. Ini gampang banget. Mungkin ya pastinya kalian udah belajar di praktikum juga. Nah, terus kita akan lanjut lagi ke materi CSS. Nah, CSS itu apa? CSS itu merupakan cascading style sheet, singkatan dari cascading style sheet. Nah, dia itu biasa digunakan untuk mengubah elemen HTML ini menjadi lebih cantik lagi. Kalau sebelumnya kita lihat HTML-nya itu polos banget, nggak ada warnanya, nggak ada layoutingnya, posisinya nggak bisa diatur. Nah, dengan CSS ini kita bisa mengatur semua itu. Nah, ini coba aja kita masuk ke CSS yang pertama. Kita langsung masuk ke bagian mana ya?
CSS. Bentar. Nah, ini yang font textile aja. Nah, ini untuk CSS sendiri cara implementasinya itu ada beberapa cara. Itu bisa kita bikin apa namanya textile, terus di dalamnya kasih CSS-nya gimana. Di sini ada selektor. Nah, terus ada juga kita bisa mencoba dengan apa namanya menggunakan file CSS terpisah, yaitu dengan kita memberikan tulisan link, terus apa namanya kita arahin ke style.css. Nah, ini coba kita jalankan aja. Kalau misalnya di sini yang lagi aku tampilin yang bagian CSS yang di dalam tag head, terus sama yang ada di inline CSS. Nah, kalau inline CSS itu dia langsung di tag HTML-nya, tinggal ditulis saja style, terus ini ada stylingnya apa. Nah, coba kita cek dulu hasilnya kayak gimana. Ini kita lihat. Nah, ini contohnya yang bagian CSS basic yang di atas itu, dia hasil dari tag style yang ada di dalam tag head. Terus kalau yang apa namanya yang bawah ini style inline. Nah, ini style inline dia berasal dari yang style yang inline ini, yang H2 ini. Nah, terus gimana kalau misalnya kita mau pakai file CSS terpisah? Nah, ini coba aku ilangin aja dulu. Terus kita pakai yang ini di enable. Kita buka. Nah, bentar. Nah, ini contohnya ini menggunakan file CSS terpisah ya. Ini ada kita tinggal tambahkan tag link, terus apa href-nya kita tulis style.css. Nah, ini sama aja kebetulan karena di sini aku nge-copy langsung dari yang H1 ini. Aku masukin langsung ke sini, jadinya tadi stylenya sama persis. Oke, jadi itu untuk yang basic CSS tadi. Di sini apa namanya? Aku mau jelasin dulu untuk styling-styling yang ada di CSS itu apa aja. Pertama, contohnya ini kita mau styling font dan teks. Nah, untuk styling font itu kita ada macam-macam. Ada bisa font style, font family, font size, font weight, dan line height. Itu kalau nggak salah masih ada lagi sih. Cuman yang biasa, yang paling banyak dipakai sih kebanyakan ini. Nah, ini font style itu kita nentuin dia itu misalnya normal, ada macam-macam sih parameternya. Ada italic, terus contohnya, terus ada normal. Nah, kalau misalnya normal itu kita lihat aja kayak gini, dia biasa aja, nggak kenapa, nggak ada ininya, nggak garis miring. Nah, terus ini apa namanya, kita bisa bikin garis miring juga pakai font style tadi. Nah, terus gimana kalau kita mau ngatur fontnya itu tipenya kayak gimana? Itu bisa pakai font family. Nah, font family ini bisa banyak banget. Itu fungsinya buat apa kok bisa ada sampai banyak banget? Kita bisa nulis lagi di sini bahkan misalnya apa ya? Nah, ini kita tulis aja. Coba kita tambahin. Oh, kebanyakan tapi kayaknya. Nah, mungkin nggak gini aja. Nah, ini fungsinya apa? Jadi kalau misalnya font ini itu nggak tersedia, itu dia bakal pakai font yang selanjutnya. Terus pakai font yang selanjutnya lagi. Nah, di sini fontnya sans serif ya. Kita lihat fontnya sans serif. Terus habis itu ada lagi untuk font size-nya ini 50 pixel. Nah, ini kita bisa macam-macam nulisnya. Coba kita masukin 60. Kita besarin lagi. Nah, 60 pixel lebih besar. Terus ini ada font weight. Font weight itu ketebalan fontnya. Jadi semakin angkanya besar, dia itu semakin tebal. Contohnya di sini pakai 500 ya.
Misal kita ubah tadi jadi 100. Kayaknya ada yang salah. Baik, kita kasih 900 dulu ya. Nah, ini kita kasih 900, dia tambah besar, tambah tebel. Mungkin ini tadi di bawah 500 nggak mau, kayaknya memang ini deh. Coba kita 300 deh. 300, 500. Kayaknya nggak ada bedanya. Mungkin antara browsernya nggak support atau gimana, kurang tahu juga. Tapi yang pasti kalau kita semakin tambahin ukurannya, semakin tambahin besar ini, nah itu dia semakin tebal. Terus di sini ada line height. Nah, line height itu defaultnya itu normal kayak gini ya. Dia ukurannya tuh segini. Nah, gimana kalau kita coba tambahin line height-nya? Misal berapa? Misalnya. Nah, ini kita bisa lihat kalau dia itu tinggi ininya semakin besar. Mungkin kita coba aja pakai pixel aja biar gampang. Mungkin 500 pixel ya. Nah, ini nanti dia kelihatan banget ya. Jadinya besar banget kayak gini jaraknya. Tapi padahal dia nggak ada teks apa-apa, kayak menu-menuin doang. Nah, ini kadang-kadang line hack ini emang line hack ini cukup sering digunakan, cuman ya nggak kayak tadi juga gunanya. Terus di sini ada text styling, itu bisa nge-styling warna. Terus ini text align itu posisinya ada di mana, bisa text align center. Kalau misalnya apa namanya defaultnya itu kalau nggak kita set, dia berada di left. Nah, coba aja lihat. Nah, kita ada di left. Ini kalau kita buat left ya tetap left. Terus misal kita buat center. Jadinya dia nanti ada di tengah. Di situ di sini ada underline text decoration-nya. Nah, text decoration ini buat apa namanya nentuin dekorasi teksnya ini apa. Contohnya di sini underline sehingga dia tampil apa namanya ada garis bawahnya di sini CSS basic ada underline-nya. Terus ada text transform. Text transform ini apa aja ya kayaknya? Hmm, ini ada contohnya uppercase. Kalau uppercase itu nanti dia besar semua. Sebenarnya ada macam-macam sih. Kalau mau tahu ada di mana, bisa coba cari di Wetri School aja. Value-nya ada apa aja untuk text transform. Coba kita lihat di sini mana ya. Nah, CSS text. Ada transform nggak nih? Oh ini, text transform. Nah, ini ada lowercase, uppercase, capitalize. Nah, coba kita ubah capitalize. Oke. Nah, dia bakal apa namanya kapital di awal kata. Nah, ini tadi karena apa namanya aku nulis CSS-nya itu besar semua, jadinya dia tetap apa namanya tetap besar semua. Terus yang lainnya dia bakal kapital di awal kata. Terus ini ada text indent. Text indent itu jaraknya antara ini ya, antara font ini, antara apa namanya huruf ini. Coba kita tambahin misal 100 ya biar kelihatan. Oh, sorry. Bukan text indent namanya. Text indent apa namanya jarak ini dari pojok kiri. Misal ini biar kelihatan teks indentnya, coba kita pakai teks lainnya dihilangin. Nah, ini dikasih indentasi 100 pixel, jadinya seperti ini. Habis itu habis kita styling font tadi, font dan teks, kita lanjut lagi buat ke selector teman-teman. Nah,
Jadi di selektor itu, jadi di CSS itu kita menggunakan selektor kalau misalnya mau ngedit tadi. Contohnya tadi kita ada H1. Nah, ini artinya kita akan mengubah elemen H1. Nah, pada semua elemen H1 yang ada di HTML, kita akan ubah dengan style seperti ini. Nah, di selektor itu kita bisa nge-select banyak, bukan cuma tag-nya aja. Kita bisa menggunakan kelas, terus menggunakan ID, dan dan menggunakan tag tadi. Nah, kalau kelas itu, misal kita kasih kelas heading kayak gini. Dia satu kasih kelas heading. Artinya dia nanti bakal nerapin style yang ada di, kalau kita nulis di CSS-nya heading gini, titik heading. Nah, kalau kalian nulis kayak gini nanti bakal diimplement di HTML-nya, ini bakal diubah satunya. Nah, untuk men-select kelas itu kita diawali dengan tulisan titik terus nama kelasnya apa. Habis itu ada juga selektor berupa ID. Nah, di sini ada ID paragraf. ID paragraf itu untuk menseleknya itu kita bisa menggunakan tanda crash paragraf. Nah, terus kalian masukin properti CSS apa yang kalian pingin buat ngubah si paragraf tadi. Habis itu di sini misal kita mau coba nge-select yang ada di dalam UL ini, UL sama LI yang ada di dalam UL, itu caranya seperti ini. Kita awali dengan tulisan UL, terus lanjutannya adalah tag yang di dalamnya, UL terus LI, sehingga kalau misalnya kita dengan cara seperti ini kita bisa membuat LI itu yang berada di UL sama UL itu bisa beda. Nah, contohnya di sini aja, kita langsung lihat di bagian selektor tadi. Nah, ini hasil yang tadi itu. Yang pertama ini tadi pakai kelas ya, diubah warnanya jadi biru, colornya diubah. Terus ini diubah jadi merah. Terus ini tadi pakai ID, diubah jadi hijau. Terus ini tadi kita ubah yang LI-nya untuk yang berada di tag tag UL. Jadi cara bacanya itu LI yang berada di tag UL nanti akan diubah menjadi warna kuning. Contohnya seperti ini, sehingga LI yang di tag selain UL nanti nggak terpengaruh. Nah, ini yang lain itu pakai OL. Ini yang satunya itu pakai OL, itu order list ya tadi. Nah, ini warnanya kita ubah juga jadi orange. Nah, sehingga dia nggak terpengaruh yang lain. Ya, mungkin untuk selektor cuman gini aja sih. Nah, kita masuk lagi ke yang paling paling sering dipakai. Kalau yang tadi font style selector itu pasti hampir semua orang itu bisa. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk CSS layouting. Nah, ini untuk CSS layouting aku udah bikin PPT-nya. Ini ada untuk layouting ini ada, terutama ada properti yang namanya display. Properti display itu ada macam-macam, ada block, inline block, flex, non, terus sebenarnya masih ada satu lagi yaitu grid. Nah, itu nanti kalau yang flex sama grid bakal aku bahas di akhir. Nah, pertama kita bakal bahas yang 4 ini dulu, block, inline block, dan non. Nah, pada dasarnya elemen yang ada di HTML itu, dia itu kebanyakan tuh pakainya block. Nah, selain block itu ada yang pakainya inline. Nah, yang inline itu contohnya seperti ini, ada beberapa tag yang menggunakan inline, itu B, itu tag B, strong, I, EM, dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, terus untuk elemen blok ini, kita itu bisa mengatur width dan height-nya, atau lebar dan panjangnya. Terus kita juga bisa ngatur margin, padding, border pada elemen yang dengan display block. Contohnya kayak gini.
kita masuk ke yang ini ya, blok inline ini. Nah, di sini ada apa namanya div. Nah, kalau misalnya di apa namanya HTML itu ada tag div. Tag div itu dia tag kosong, biasanya digunain untuk ngelompokin tag-tag yang ada yang akan dibungkus. Nah, di sini tag div itu dia bakal memiliki display block defaultnya. Di sini ada apa namanya macam-macam. H1A ini kita apa namanya bungkus. Ya guys, BTW ada udah ngikut ya. Oke. Baru inget kalau tadi aku belum mencet record. Nah, terus apa namanya? Untuk div tadi itu bakal memiliki defaultnya display block. Nah, untuk block itu nanti defaultnya dia akan memenuhi lebar dari layar kalian. Contohnya kita masuk aja di sini, mana ya tadi block inline ya. Nah, ini aku kasih background color, dia bakal memenuhi lebar dari layar kalian ya, sampai segini. Nah, dia bakal memenuhi lebar dari layar kalian. Terus kalau misalnya yang display inline kayak gimana? Nah, display inline ini kayak gini ya. Display inline itu dia tidak dapat disetting width, height, margin top, margin bottom. Nah, terus dia ukurannya itu apa namanya hanya ukuran yang diperlukan aja. Kalau misalnya display block tadi kan dia memenuhi. Kalau yang inline dia cuman sesuai dengan yang dibutuhin aja. Contohnya tadi kan ada elemen-elemennya ada ini ya. Tag B, strong I. Nah, ini dicoba pakai tag A yang mana dia juga inline. Biasanya seperti ini kalau kita kasih background color dia cuman ukurannya segini aja. Jadi cuman ngefit sesuai ininya. Nah, kalau misalnya yang blok tadi, terus oh ya, tadi kelupaan kalau misalnya yang blok itu dia kalau misal kita nambahin sesuatu di bawahnya, dia bakal apa namanya pindah ke bawah, bakal nambah baris baru. Tapi kalau yang inline, dia bakal memanjang ke kanan. Dia bakal memanjang horizontal sehingga jadinya kayak gini ya. Kalau yang inline ini, home about contact ini pakainya inline. Terus kita juga bisa ngubah yang inline tadi gimana sih caranya biar dia punya ukuran, biar apa namanya seperti kayak yang blok tadi, caranya kita bisa menggunakan inline block. Nah, ini coba aja pakai inline block di mana ya? Tag A ini ya. Kita kasih style di titik header A. Oke. Terus ini tinggal tulis aja display inline block. Nah, coba kita cek. Nah, dia bisa diatur eh, panjang dan lebarnya kalau pakai inline block. Ini aku hapus lagi aja. Nah, terus kalau gimana kalau yang non tadi? Kalau yang non itu, kita itu kalau misalnya pingin ngilangin ya, itu pakainya non. Kita pingin ngilangin home about contact nih misalnya. Di sini ada titik header A, tadi artinya berarti kalau berdasarkan selektor akan mengambil tag A yang berada di dalam kelas header. Nah, ini misal kita kasih display non, dia bakal ngilang. Display non. Nah, dia bakal hilang. Oke. Nah, ini biasanya kalau kalian tahu, kepake banget kalau kalian bikin navbar. Itu biasanya kalau di ukuran mobile itu dia bakal hilang ya, apa namanya, anchor link-nya. Contoh aja kita masuk ke webnya Build Angga deh. Build Angga. Nah, coba kita lihat yang ukuran mobilnya. Ini kan awalnya ada anchor link-nya ya di atas nih. Flash cell, kelas, dan lain-lain. Coba kita inspect, terus aku ubah ukurannya jadi iPhone ya. Ukurannya iPhone, dia anchor link-nya hilang. Nah, itu bisa aja pakai yang namanya inline, bisa aja dia menggunakan display non. Salah satunya bisa digunakan dengan cara display non. Terus, jadi itu tadi yang display.
yang terkait display 4 tadi. Terus selanjutnya kita mau nyobain bagian CSS box model. Nah, tadi kan aku cuman baru jelasin displaynya aja. Nah, terus di sini CSS box model itu kita akan belajar bagaimana cara kita nge-styling margin tinggi, panjang, terus padding juga. Nah, itu ada di CSS box model. Di sini contohnya ada file HTML sama kayak tadi, itu kelasnya header. Aku buat div, ada kelas header, terus di dalamnya header ini aku styling. Ini panjang sama lebarnya. Kalau di sini lebar layar kali tingginya. Itu width sama height aku setting jadi 200 pixel. Nah, kalau displaynya yang blok tadi, kita kan bisa atur tinggi sama panjangnya. Jadinya kayak gini. Nah, terus ini kalau kita lihat header ya, CSS box model, kita pindah ke CSS box model. Tadi kan sebelum diatur dia panjang banget. Sekarang dia udah jadi kecil karena udah diatur jadi 200 kali 200 pixel. Nah, terus eh, ada juga yang namanya padding. Kalau padding itu dia itu bakal ngasih jarak elemen yang ada di dalamnya. Contoh ini ada div tadi kan, div ada kita kasih kelas header. Nah, jadinya nanti yang ada di dalam div itu dia bakal punya jarak ke kiri ya. Ini contohnya aku pakai padding left. Nah, paddingnya sebenarnya macam-macam. Ada padding left, padding top, terus padding bottom, padding right. Nah, di sini contohnya aku pakai padding left. Jadi di dalam sini, di dalam kotaan ini, kontainer lah mungkin sebutnya. Nah, itu jaraknya 30 pixel dari sebelah kiri. Kalau misalnya kita pengen nge-setting semuanya langsung, kita bisa juga langsung nulis padding. Terus misal ini 20 pixel ya, semuanya paddingnya 20 pixel, jadinya kayak gini. Nah, bisa juga ada juga yang paddingnya itu, misal kita pingin bikin kanan sama kiri sama, coba kita pakai padding left yang sama. Padding left sama padding right, ukurannya samain 100 pixel. Nah, nanti dia kanan kirinya bakal ada jarak 100 pixel juga. Terus udah ini untuk yang padding, kita juga bisa nulis padding sekaligus gini aja, padding. Nah, ini ada 4. 4 itu mulainya dari atas, terus dia ngikutin jarum jam ya. Berarti dari sini ke kanan, bawah, kiri. Nah, ini berarti yang atas, kanan, bawah, kiri. Terus yang untuk margin itu jaraknya yang bagian luar. Kalau tadi kan yang bagian dalam. Nah, ini jaraknya yang bagian luar. Coba ini kita hilangi dulu margin left-nya. Nah, dia bakal balik ke posisi awalnya. Jadi default-nya itu dia berada di margin left-nya itu 0. Jadi dia balik lagi ke posisi awalnya. Nah, ini kita bisa setting macam-macam kayak tadi ya. Ada margin left, margin right, margin top, margin bottom. Nah, itu bisa kita atur. Terus kita juga bisa menggunakan cara yang seperti tadi, margin. Terus langsung 4-4-nya ditulis. Misal 100px, 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 nah kayak gini. Bisa juga. Nah, jadinya kayak gini. Aku kembaliin lagi ke awalnya, margin left. Nah, oke, jadi kayak gini. Mudah untuk CSS box model, cuman itu aja. Jadi kita bisa nyeting panjang, tingginya, terus paddingnya gimana, marginnya gimana. Itu merupakan konsep dari CSS box model. Selanjutnya itu ada CSS overflow ya. Nah, overflow itu kita langsung pindah aja ke overflow. Nah, buka
codingannya CSS Overflow. Nah, di sini ada contohnya, ada div dengan kelas hero section. Di sini ada tag p di dalamnya. Nah, si hero section ini nantinya mau kita styling. Stylingnya kita pakai apa namanya dengan style CSS yang ada di file terpisah. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada hero section ya. Hero section di sini kita atur ukurannya 300 kali 100. Nah, terus di sini ada namanya overflow. Overflow itu ada banyak value-nya. Nah, nulis gak ya overflow? Oh, nah, ini. Overflow itu sorry. Nah, ini value-nya ada visible, hidden, scroll, sama auto. Nah, yang kita coba dulu yang visible. Visible itu default-nya ya. Nah, awalnya itu dia kalau kita pakai visible, ukurannya itu kan tadi 300 kali 100 kalau nggak salah ya. Nah, benar 300 kali 100. Sedangkan teksnya itu lorem ipsum ini panjang banget. Nah, si kotaknya tadi itu nggak cukup buat nampung si lorem ipsum tadi. Terus hasilnya gimana? Si apa namanya? Lorem ipsumnya itu bakal keluar semua kayak gini. Nah, di sini ada kalau misalnya defaultnya itu dia bakal nge-visible. Coba kita hilangkan dulu. Seingatku defaultnya dia bakal visible. Nah, dia visible. Coba kita balik lagi. Nah, coba kita ubah ke yang hidden. Nah, kalau hidden, dia yang bawah tadi bakalan hilang, nggak kelihatan. Dia cuma nampilin yang bisa dijangkau sama kotaknya tadi. Nah, biasanya overflow ini sering banget dipakai kalau kalian lihat mungkin ini di BWA ya. Aku sering banget lihat. Dia ini contohnya di sini tuh dia pakai overflow. Dia bisa apa ada yang sembunyi di pojok kanan kiri. Ini dia makanya overflow. Caranya gimana biar jalan-jalan kayak gini? Nah, ini perlu pakai transform. Cuman nanti aku nggak bahas sampai transform sih. Nah, dia bisa gerak ke kanan ke kiri itu dia pakainya transform, ditransform ke sumbu X, dia bisa gerak ke kanan sama ke kiri. Habis itu eh, dia kalau kayak gini biasanya pakainya overflow hidden, terus nanti dia langsung transform aja, dia bisa jalan ke kanan ke kiri. Terus ada juga overflow scroll. Nah, kalau scroll itu dia bakalan munculin scroll kayak gini. Nah, terus tadi ada satu lagi ya, auto ya. Nah, auto itu dia bakalan munculin scroll kalau apa namanya si elemennya ini ngelebihi kotaknya tadi. Coba kalau kita pendekin, kita hilangin ini. Coba masih kepanjangan. Coba satu ini aja. Nah, kalau misalnya dia masih cukup, dia nggak bakal dikasih scholar. Ini biasanya sering banget dipakai kalau misal kalian kayak bikin carousel gitu. Kalau kalian bikin carousel sendiri ya, kalau pakai framework mah nggak perlu nyeting-nyeting kayak gini. Nah, biasanya sih kalau kalian apa namanya bikin ya kayak gini lah overflow itu sama biasanya dipakai di carousel yang apa namanya ada biasanya gambar bisa gerak ke kanan sendiri itu dia sering-seringnya pakai ini. Nah, kayak gini nih. Ini sebenarnya kalian ya pakai scroll, pakai apa namanya overflow ini. Pakai overflow, scroll, cuman scrollnya dihilangin kalau kayak gini. Cuman nanti biasanya udah ada library-library, kalian jadinya nggak perlu pusing-pusing apa transform-transform gitu, jadinya lebih gampang. Kalian nggak usah pusing-pusing mikirin apa JavaScript juga, karena kalau pakai kayak gitu, kayaknya sih perlu JavaScript juga. Tapi sebenarnya ada, kalau nggak salah aku pernah lihat tutorial juga bisa sih pakai native HTML CSS.
Jadi itu tadi yang overflow. Lanjut lagi bagian mana ya? Yang belum ada. Oh, ini tadi background ketinggalan teman-teman. Ini harusnya tadi di awal ya background. Sorry. Jadi kita bisa ngatur background dari HTML, background dari apa namanya HTML kita. Di sini contohnya background image-nya aku bikin gambar kayak gini ya. Itu dari caranya tinggal nulis background image .2 URL. Ini nama filenya tadi yang ada di sini bgexample.png. Nah, terus ini ada body. Artinya aku tadi kita udah belajar selektor kan tadi. Nah, itu dia nge-select tag body. Di sini ada tulisannya no repeat, artinya dia nggak ngulangin. Kalau misalnya kita hilangin no repeatnya, dia bakalan nge-repeat terus kayak gini. Ini tadi kan nggak penuh, sekarang udah penuh. Nah, gitu. Oke, mungkin ini tadi yang ketinggalan ya. Sorry banget CSS background. Terus selanjutnya habis overflow, ada yang namanya position. Nah, ini position. Nah, aku udah bikin PPT-nya position. Nah, position itu apa namanya konsep CSS untuk mengatur posisi elemen di halaman web. Nah, dengan apa namanya position itu kita bisa nentuin peletakannya gimana relatif terhadap elemen atau bagaimana. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, ini ada position itu ada macam-macam. Pertama itu sebenarnya default semua elemen itu adalah posisinya statik. Nah, tapi ini nggak aku tulis ya statik. Nah, kalau statik itu ya kayak biasanya. Kita nyusun kalau misalnya ada di display-nya blok ya ke bawah terus. Kalau inline ya bakal ke kanan. Nah, kalau position ini kita bisa ngatur dengan position yang lain ini yang selain non statik kita itu bisa mengatur dengan cara yang lain. Misal ini kita akan nyontohin dulu yang relatif. Di sini coba aja kita pakai relatif. Oh ya teman-teman, kalau misal kita pakai apa position yang non statik itu kita bisa ngatur top, right, bottom sama left-nya. Nah, kita coba aja cek dulu relatif kayak gimana. Nah, ini CSS position. Klik aja. Nah, di sini aku punya sebuah box. Ini aku bungkus pakai div tadi. Aku kasih nama kelas container. Di dalamnya ada apa namanya? Kelas container itu udah aku styling. Margin left-nya auto, margin right-nya auto. Jadinya dia bisa ada di tengah. Terus dia border color aku kasih warna black, border style solid. Oh ya ini mungkin kelupaan sedikit border tadi. Border jadi kita bisa ngatur apa namanya garis di pinggir-pinggir elemennya itu tadi. Di sini kita bisa ngatur border style juga. Selain solid itu ada juga apa ya? Aku lupa. Nah ini contohnya kalau solid itu kayak gini dia nyambung-nyambung terus. Kalau nggak salah itu ada yang putus-putus tapi aku lupa namanya apa. Pokoknya banyak lah macam-macam namanya. Terus border color ini aku contohin aja kasih warna black jadinya warnanya hitam. Nah terus di sini kita mau coba tadi yang posisinya relatif. Kalau posisinya relatif di sini ada kelas 1, 2, 3. Aku sengaja kasih nama 1, 2, 3 di sini. Nah kita coba yang kelasnya relatif, position relatif. Nah yang kelasnya relatif itu nanti bakal bikin position relatif. Untuk sintaksnya sendiri seperti ini position, terus ada value-nya tadi statik, relatif, absolut, dan lain-lain. Nah, sekilas kalau kita lihat relatif ini nggak ada masalah, kayaknya nggak ada perubahan. Nah, coba kita atur di tadi dia ada di box nomor 2 ya. Kita coba atur top sama left-nya. Wait. Nah, ini yang z index di komen aja. Nah, kita bisa atur top sama left-nya. Kalau misalnya dia relatif, dia itu relatif sama apa namanya parent-nya ini.
dia sebelumnya itu kan posisinya di sini. Artinya top 0 sama left 0-nya di sebelah sini. Coba kita ubah lagi. Top 0 sama left 0 artinya kan dia harusnya ada di pojok paling kiri atas ya. Coba kita ubah lagi, misal topnya 5 pixel deh. Nah, dia bakal turun ke bawah. Nah, dia kalau misalnya kita lihat tuh dia bisa kayak keluar dari apa elemen yang di apa namanya layout yang sebelumnya lah. Dia bisa kayak naik sendiri ke atas, terus bisa kita atur top left bottomnya, tapi dia tetap relatif sama eh, tempat yang ditinggalkan itu tadi. Nah, ini yang bawah itu juga nggak bakal keganggu, tapi dia bisa pindah-pindah. Mungkin kita coba besarin lagi ya, 100 mungkin. Nah, dia bakal jauh ke bawah, ini nutupin ini, padahal dia berada di atasnya gitu. Coba kita kasih 150. Nah, ini kelihatan ya, dia nutupin atasnya. Oke, terus ini aku kembaliin lagi, kan mau aja ya. Nah, coba sekarang kita mau nyoba yang bagian absolut. Untuk yang absolut ini, nanti yang kalau tadi kan kita kayak meninggalkan space gitu, space kosong, terus dia bisa pindah-pindah. Nah, kalau yang absolut ini, dia kayak nggak meninggalkan space, dia kayak dianggap benar-benar nggak ada. Coba kita kasih absolut ya, kita coba yang dua kasih absolut. Absolut. Nah, nah ini absolut. Nanti apa namanya space-nya ini tadi, kita lihat di sini, kalau tadi kan kayak ada space kosong putih, dia tinggalannya yang hijau ini. Nah, kalau di absolut ini bakal nggak ada peninggalannya kosong gitu. Terus nanti dia bakal relatif ke parent-nya. Nah, dia bakal naik ke atas relatif sama eh di sini aku set top sama left-nya 0 kan. Jadi dia apa namanya? Relatif sama komponen yang non statik ya. Non statik. Nah, karena di sini non statiknya itu cuma ada si body ini, jadi dia ikutin si bodinya itu. Body kan defaultnya bakal di kanan kiri atas. Nah, coba sekarang gimana caranya biar dia masuk ke dalam sini? Kita harus menggunakan apa namanya position non statik supaya dia bisa masuk ke dalam kotaknya ini kontainer. Di ini ya kontainer kita bisa tambahin position relatif. Nah, nanti top 0 sama left 0-nya bakal masuk ke dalam sini. Habis itu apa lagi nih? Ada juga yang namanya fix. Ya, kalau yang fix itu dia apa namanya bakal kayak berhenti gitu, mau kita scroll-scroll itu dia akan tetap di situ aja. Coba kita bikin yang fix di sini. Contohnya ini ya, fix. Nah, terus untuk kita bisa kasih style buat yang body, kasih aja height-nya biar kita bisa lihat ya. Kalau di scroll bakal pindah apa enggak. Nah, ini kita scroll, dia tetap posisinya ada di sini. Dan kita juga bisa ngatur top-nya tadi, apa top right, bottom left-nya tadi. Nah, kalau misalnya kita mau pingin dia memenuhi semuanya, kita bisa kasih kayak gini. Nah, tadi yang itu ya. Nah, ini bisa kasih topnya 0, left 0, right 0 juga. Right-nya 0. Gitu. Hmm, tutupan ini ya mungkin ya. Coba kita kasih ukurannya 100%. Nah, dia bakal memenuhi kayak gini.
Terus selain apa namanya, selain kita ada position tadi, oh ya ada satu lagi lupa, namanya sticky. Nah kalau sticky itu dia mirip kayak relatif, tapi dia fix kalau di scroll. Biasanya itu kalau sticky sekarang itu sering banget dipakai buat apa namanya, contohnya buat ini ya. Nah, misal ini di BWA, biasanya dipakai buat sidebar sering-seringnya. Nah, oh ini nggak pakai. Nah, biasanya dipakai di sidebar sih. Sama di navbar. Nah, kalau ini navbarnya ini juga sticky. Kayak gini, dia sticky. Dia kalau pakai sticky itu nanti yang dia tetap kayak sifatnya kayak meninggalkan apa namanya, kotak kosong tadi. Dia naik ke atas. Terus yang bawah ini tetap ikut ada di bawahnya. Coba kita bikin ya pakai sticky. Sticky. Sini. Link kita taruh di paling atas saja. Ya. Ini kalau kita pakainya sticky tadi, dia bakalan tetap di atas ini, tapi yang dia kan ini meninggalkan ruang kosong tadi ya. Jadinya dia yang komponen di bawahnya itu ada di bawahnya si sticky ini, yang kita buat sticky. Terus habis position, ini ada materi yang penting banget. Nah, oh ya enggak, Z index dulu aja. Z index itu kayak position juga. Cuman kalau Z index itu biar kita ngatur posisi yang non statik itu, biar kita bisa atur urutannya. Nah, defaultnya itu kalau misalnya kita punya position yang non statik, contohnya kita buat dua aja ini ya. Box one nih kita bikin posisinya absolute dulu. Absolute. Ini juga absolute. Nah, dia bakal kayak gini, absolute. Nah, yang komponen yang elemen yang paling terakhir itu si yang kelas isinya ada box absolute tree ini. Jadi kan warnanya ini biru ya. Nah, itu secara defaultnya itu bakalan dia di paling atas, yang paling terakhir itu berada di paling atas. Nah, gimana caranya biar kita pindah yang pertama itu yang jadi paling atas? Caranya pakai Z index tadi. Misal ini kita kasih Z indexnya yang pertama, masih masuk ya. Z indeksnya kita ubah yang pertama tadi jadi Z indeksnya 3. Nah, nanti si yang merah itu bakal di paling atas. Nah, semakin tinggi Z indeksnya ini, dia nanti semakin tinggi, dia semakin di paling atas. Kalau misalnya semakin kecil, dia semakin paling bawah. Di position ada yang namanya flexbox. Nah, flexbox ini materi yang paling penting banget. Biasanya orang-orang tuh pada kelupaan materi ini. Nah, untuk flexbox sendiri dia yang bisa ngatur apa namanya posisinya itu biar lebih bagus lagi. Eh, Coba aja kita langsung aja ke Flexbook ya. Nah, Flexbook ini cara gunanya itu kita perlu nulis dulu yang namanya display flex. Di Flexbook ini anggapannya itu kayak kita punya sebuah kotak kayak gini. Nah, kita bikin sebuah kotak kayak gini. Nah, terus di dalamnya itu ada kotak-kotak lagi. Karena kan elemen, kita tahu elemen HTML tadi kan sifatnya emang kotak-kotak kayak gitu ya. Nah, kita misal mau ngatur, save file aja. Nah, kita mau ngatur dia posisinya berjarak kayak gini, itu bisa dengan mudah
dengan cara flagbox dia bisa rata kayak gini tanpa kita perlu ngitung pixel-pixelnya. Kalau kita tadi kan masih belajar apa margin, padding, kita perlu atur pixel-pixelnya jaraknya berapa. Nah, kalau si flagbox ini dia bisa canggih kayak dia otomatis gitu bisa ngitung yang apa biar ukurannya seberapa gitu. Kayak kalau misal kalian pernah pakai Figma itu ada fitur yang namanya auto layout. Nah, itu mirip kayak gitu. Dia bisa diatur posisinya ada di mana aja. Nah, di flagbox ini propertinya itu ada macam-macam. Ada flag direction, terus justify content, align item, flag sweep, sama align content. Kalau flag direction ini dia ngatur dia akan apa namanya arahnya itu row atau kolom. Kalau kolom itu berarti artinya secara horizontal, kalau row nanti bakal ke bawah atau vertikal. Kita langsung masuk aja ke flagbox ini. Nah, ini contohnya di sini aku punya div kontainer, terus di dalamnya ada div isinya ada 6. Ini dengan kelas box 1, box 2, box 3, box 1, box 2, box 3. Nah, di kontainer ini nantinya kita akan uh, terapkan yang namanya display flag tadi. Display flag, contohnya di sini flag direction-nya row. Berarti artinya bakal ke bawah ya nanti ya. Kita coba aja langsung lihat bagian flag box. Nah, oke. Sorry. Kalau row itu bakal ke kanan, tapi kalau yang kolom bakal ke bawah. Nah, apa namanya? Di sini tadi ada selain flag row. Oh ya, di sini kita coba dulu yang kolom ya. Kolom kayak gini ya. Nah, dia bakal kayak gini, bakal ke bawah. Tapi kalau yang row tadi bakal ke kanan. Kita kembaliin lagi row. Nah, terus ini ada yang namanya justify content. Bentar, ini mending kita pakai 3 aja kalau gini kebanyakan. Pakai 3 aja, justify content. Untuk justify content ini dia apa namanya bisa ngitung kayak jaraknya ini secara otomatis gitu. Nah, di sini contohnya itu pakai space between. Kalau space between itu artinya dia bakal bentuknya kayak gini tadi yang aku lihat. Nah, terus ada juga yang namanya flag start. Coba kita ubah flag start. Nanti dia bakal dempet ke kiri semua. Nah, ini contohnya. Terus ada juga apa namanya flex end. Kalau flex end dia bakal nempelnya ke kanan, paling masuk kanan. Yang dia flex end kalau start hitungannya pokoknya dari yang pertama, kalau end itu yang paling akhir, berarti pojok ke yang paling akhir. Terus ada yang namanya align items. Nah, align item itu dia kayak ngatur yang bagian di itemnya ini. Nah, aku coba contohin aja. Pertama ini ada flag start ya. Mungkin kalau flag start kayaknya ya biasa-biasa aja kayak gini. Coba kita ganti jadi center. Nah, kalau center dia bakal ngikutin yang paling besar. Ini nanti dia berada di tengah-tengah. Dia bakal ngikutin yang paling besar. Di tengahnya yang paling besar. Yang paling kecil bakal di tengahnya yang paling besar. Terus tadi selain align item, ada juga align content. Nah, kalau align content ini, kalau kita nyetingnya kayak gini, ya itu nggak bakal kelihatan. Soalnya kita butuh apa namanya yang bagian yang apa namanya kita harus punya berapa row dulu baru bisa kelihatan. Contohnya kita tadi pakai yang ini ya, kita enable lagi, kita uncomment lagi. Nah, ini bakal kelihatan ya line itemnya. Kok line item, line content sorry. Line kontennya bakal kelihatan karena ini flag start, jadinya dia nempel ke atas. Kita coba lagi misal center. Nah, kalau center, nah dia berada di tengah-tengah dari boxnya yang kontainer tadi.
Terus ada juga flex N, dia bakal di paling bawah. Nah ini. Terus ada lagi yang namanya flex web. Nah flex web ini dia kalau misalnya apa namanya value-nya itu web, dia kalau misal kelebihan ukurannya kelebihan itu dia bakal ada di baris bawahnya. Tapi kalau kita nggak pakai flex web, nah kita coba ya. Nah dia bakal maksain biar dia itu cukup ukurannya. Padahal harusnya kan tadi sesuai pixelnya dia ukurannya nggak segini ya, tapi dia kayak dipaksa biar supaya dia bisa masuk ke dalam frame-nya kalau kita nggak atur si flex wave-nya. Nah ini aku atur aja flex wave-nya, jadinya kayak gini. Oke, mungkin itu untuk flagbox. Selanjutnya ada yang namanya grid. Nah, kita pindah ke materi grid. Nah, untuk grid ini, kita tuh bisa bikin kayak kotak-kotak kayak gitu. Mungkin kita inspect aja. Kita inspect. Nah, ini bakal kelihatan kotak-kotak kayak gini. Ada 1, 2, 3. Nah, gimana caranya kita biar bisa bikin grid kayak gini? Kalau kita bikin grid itu, caranya kita perlu menuliskan display grid dulu kayak tadi itu kalau tadi kan kita pakainya flagbox. Nah, ini kita pakai grid, displaynya grid. Terus buat kita bikin contohnya di sini itu kita bikin 3 kolom dengan 2 baris, jadinya kayak gini. Nah, apa namanya, untuk grid sendiri itu ada, kita bisa nyesuaiin tadi kolomnya itu bakal seberapa. Coba kita tulis kayak gini ya. Sebenarnya defaultnya tuh kalian nulis kayak gini, manual satu-satu, misal 100 px, 200 px, 200 px. Nah, nulis satu-satu kayak gini. Dan nanti ukurannya bakal beda-beda kayak gini. Bisa beda-beda sesuai tadi kita ngaturnya. Jadi kolom yang ini berapa, kolom ini berapa, kolom ini berapa. Terus kita juga bisa melakukan yang kayak tadi kalau misal ukurannya sama, kita bisa pakai repeat. Terus ini jumlah yang mau diulang berapa, ini ada 100 px kali 3, berarti ada 3 kolom. Terus untuk row juga ini, di sini karena aku buatnya 2 kolom, berarti 2 row, berarti dia cuma bisa 2 baris saja. Nah ini contohnya 2 baris, karena sama gini kita bisa pakai repeat juga, sama 2,100 px. Oke. Terus ada juga yang namanya grid auto flow. Nah, untuk grid auto flow itu kita kayak bisa nentuin dia itu bakal ke kanan dulu atau ke bawah dulu. Apa namanya? Mirip kayak tadi kalau kita display flag ada row sama kolom. Jadi dia kayak memenuhinya tuh ke bawah dulu atau ke kanan dulu. Nah, contohnya di sini kalau kita bikin kolom, dia bakal ke bawah dulu kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita bikin row, dia memenuhinya ke kanan. Nah, 1, 2, 3 sampai sana. Kalau misalnya udah penuh tadi karena cuma ada 3 kolom, dia bakal turun ke bawah bikin baris baru. Kayak gitu. Terus ada juga yang namanya gap. Nah, gap itu jarak antar apa kotak-kotaknya ini. Kita bisa atur gapnya itu kanan kiri atas bawah. Kalau kanan kiri atas bawah kita nggak perlu atur macam-macam. Nah, kita bisa bukan kanan kiri atas bawah, kita bisa ngatur kolom gap atau row gap ya. Nah, kalau misal kolom gap aja, berarti kayak gini jadinya. Nah, ini kolom gap itu cuman yang jarak antar kolom. Kalau jarak antar barisnya kosong. Nah, ini coba kita pasangin sama nih. Nah, ini jarak antar barisnya juga ada. Terus kita juga bisa
biar kalau misalnya kebetulan gapnya sama, kita bisa langsung pakai gap berapa pixel. Nah ini. Nah kalau pakai gap berapa pixel artinya itu bakal bikin gap kolom sama gap row. Oke, jadi itu tadi buat CSS Grid. Sekarang kita bakal nyobain study case kita. Kita bakal bikin apa namanya hero section. Nah di sini. Nah ini yang udah aku bikin, contohnya kayak gini ya. Nah ini kalau bisa kalian tadi apa namanya dengerin, pasti kalian tahu lah ini pakai apa. Ini pasti atasnya tuh pakai sticky, karena dia waktu di scroll dia diem aja. Tapi apa namanya si ininya bakal ngikut ke bawahnya. Terus di sini aku pakai Flagboard buat bikin ininya. Terus di sini aku juga belajar akan ngajarin kalian tentang media query ya. Ini bisa responsif kayak gini di ukuran mobile, jadi kayak gini. Kalau kita besarin, set, set, set. Nah, bisa untuk desktop seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke study case-nya. Di sini aku nyiapin satu gambar hero.png. Itu gambar orang hack ya ini ya. Terus ini aku siapin juga HTML-nya. HTML-nya simpel banget. Eh, mungkin ini aku tulis ulang aja ya. Tulis ulang, kita coba belajar slicing bareng. Karena waktunya juga masih lama. Eh, setengah jam lagi ya, kita nanti bakal selesai maksimal. Nah, ini coba aku mau tulis ulang semuanya deh. Mungkin ini aku komen dulu aja. Nah, kita mau coba bikin dari awal, kosong. Jadi masih kosong ya teman-teman. Nah, kita mau coba styling dulu. Di sini aku apa namanya mau ngubah si fontnya terlebih dahulu pertama. Nah, kalau misalnya aku mau ngubah font itu bisa pakai yang namanya font yang dari apa link kayak gini, font online dari Google biasanya. Nah, ini contohnya di sini aku pakai font Poppins. Ini aku nyari dari Google, dari apa namanya font.googleapis.com. Kalian tinggal cari aja. Nah, ini kalian bisa pilih ya nanti. Misalnya dipilih Poppin, aku pakai fontnya Poppins. Nah, di sini aku bisa milih misal yang dipakai yang ini. Nah, ini nanti linknya ini bisa kalian copy, terus nanti kalian pasangin ke bagian apa HTML-nya tadi. Nah, contohnya ini tadi udah aku buat. Sorry. Oh, ini nyatu sama ini. Nah, terus pertama kali aku mau bikin biar semuanya itu yang ada di body itu bakal eh, pakai font family Poppins. Nah, ini kita tinggal tulis saja font family Poppins. Nah, ini nggak usah aku tulis lagi ya. Terus udah. Nah, nanti semua yang ada di apa namanya HTML-nya ini bakal pakai font Poppins. Karena aku langsung pakai nge-select yang bagian body tadi. Oh, sorry. Ini nggak pakai titik karena bukan kelas. Nah, nanti semuanya bakal menggunakan Poppins. Oke, terus kita di sini bakal bikin sebuah section terlebih dahulu. Nah, kalau kalian pakai VS Code, kalian bisa bikin div dengan kelas. Itu dengan cara nulis titik, terus kalian tulis nama kelasnya aja. Misal di sini kelasnya itu header. Header. Kita langsung tab aja. Jadi div kelas header. Nah, terus di dalamnya kita mau kasih ini ya, H1. Nah, ini karena aku pakai Copilot ya, ini udah direkomendasiin tadi. Di sini ada H1, aku mau nulis hack the box. Terus di sini ada, aku mau bikin div kelas dengan nama navlink. Itu buat ngelompokin si
navigation link. Mungkin coba kita lihat dulu hasilnya kayak gimana. Nah, ini masih kayak gini ya teman-teman. Ini font Poppins-nya udah ke-apply, udah berhasil. Kalau misal kita nggak pakai Poppins, fontnya bakal jelek banget. Nah, kita coba bikin dari yang pertama dulu, Navlink ya. Nah, di Navlink ini kita bikin ini header dulu deh. Header, kelas header, kita styling dulu. Display-nya flex, justify content, bentar. Jadi aku misalnya. Nah, ini pakai display flag benar. Terus posisinya kita bikin sticky itu tadi. Nah, kalau misalnya kita bikin sticky kayak gini, nah ini udah mulai kelihatan. Dia space between, jadinya yang dia bakal mojok ke kanan kiri dimaksimalin, terus tengahnya bakal bikin space kosong. Jadinya kayak gini. Habis itu ini ada padding left sama padding right. Itu buat ngatur supaya dia nggak terlalu ke pojok. Karena kalau terlalu ke pojok dia bakal jelek. Terutama kalau di layarnya yang besar banget itu bakal jelek kalau sampai pojok. Coba aja kita hilangin. Nah, ini bakal kayak gini, bakal mepet banget. Pasti nggak enak dilihat. Kita akan tengahin dikit. Kita kasih padding left 100 px dan padding right-nya 100 px. Jadinya kayak gini. Nah, terus di sini kita bakal ngubah si navlink-nya dulu. Navlink kita styling, tadi kelas navlink kita selektor. Di situ kasih display flag kayak ini, Copilot-nya udah membantu. Display flags artinya dia bakal pakai CSS flagbox tadi, terus justify content-nya sama, aku bikin space between. Jadi dia bakal ada di sini, bakal ngasih jarak. Terus ini aku kasih labelnya 200 pixel dengan align itemnya center. Nah, align item center ini nantinya dia bakal bisa nge-centerin antara hack the box dan ini. Coba kita hilangin dulu deh align itemnya. Keduanya kita hilangin, isinya kayak gini. Pasti ya dia nggak sejajar. Sebenarnya kalian pakai align item center di sini aja kayaknya udah cukup deh. Nah, ini udah jadi align item center. Dia bakal ada di tengah-tengah si hack the box karena si hack the box-nya tadi kan lebih besar. Otomatis si ini bakal ngikutin si hack the box-nya. Nah, terus karena ini kan linknya masih kayak gini ya, kalau anchor link itu kan defaultnya memang ada warnanya biru sama underline kayak gini. Nah, ini biar lebih cantik, kita bisa kasih di navlink. Navlink anchor linknya kita ubah jadi ini, colornya jadi black. Sama text decoration-nya kita hilangin biar nggak ada underline-nya tadi. Nah, ini udah bagus nih, home about contact. Nah, terus selanjutnya, oke, ini untuk bagian header udah jadi teman-teman. Mungkin biar kita tahu sticky apa enggaknya, kita coba kasih, salah, di body. Body kita kasih, hey, kita coba lihat, scroll ke bawah. Oke, belum ini ya. Nah, oh ini belum diatur top sama ininya. Top 0, left-nya 0, right-nya 0. Biar dia tetap di atas terus. Nah, ini udah benar sticky-nya. Udah kita atur biar dia di atas terus, kanan pojok kiri. Nah, terus kita lanjut lagi. Styling yang bagian bawahnya. Kita mau bikin tadi hero section ya. Nah, kita bikin lagi div titik hero section. Nah, terus kita bisa bikin ini caption sama hero. Nah, di sini untuk caption ini kita bakal mau nulis kayak gini ya. Nah, ini sementara masih kayak gini karena acak-acakan. Kita bakal styling biar dia lebih rapi lagi. Nah, ini rencana sih aku mau bikin tadi, kita bikin 2 buah, kita pakai flagbox, nanti kita bikin
width-nya itu 50% sehingga dia bisa rata. Terus nanti si tulisan ayo belajar hacking barengnya ini dia ada align item sama si gambarnya ini, align itemnya center. Jadi dia bisa beri tengah-tengah dari si gambarnya ini tadi. Ya kita coba aja styling kayak gitu. Pertama mungkin ini hero-nya kita kecilin dulu ya. Hero-nya kita kecilin. Ini hero kita bikin kelas hero. Ini yang hero image nih. Kita ubah dulu ukuran image-nya lebih kecil. Titik hero image. Misalnya 500 kali 500. Oke, segini udah cukup sih. Terus kita bisa pakai, artinya kita sekarang ubah, kita bikin layoutnya dulu, kita bikin flagbox-nya itu tadi. Kita kasih flex untuk hero section. Nah, kita tulis aja hero section. Nah, harusnya benar. Lebih baik hero section dulu ya. Hero section by hero image. Nah, hero section kita bikin display-nya flex. Nah, ini justify content-nya center. Jadi dia bakal ada di tengah. Terus align itemnya center, align content-nya center juga. Nah, oke, udah cakep nih. Udah di tengah semua. Terus ini margin left sama margin right-nya perlu kita atur ya, karena kalau kita nggak atur, nah ini bakal ke pojok kanan kiri, pasti hasilnya jelek. Kita samain kayak si header-nya. Terus ini tingginya aku set ke 600 pixel. Kalau misal kalian penasaran ini, cara ngelayoutin, cara apa namanya, bikinnya biar rapi gimana, kalian tuh bisa tambahin ini aja. Kalau kalian agak pusing, nah, tadi kan aku udah pecah-pecah ini jadi 2 buah ya. Jadi 2 buah apa namanya div, terus ada kelasnya. Nah ini ada kelas section tadi kalau nggak salah. Caption sorry. Caption. Nah ini kita atur width-nya 50% dulu aja. Terus kita atur juga apa namanya, kita coba kasih background color biar kalian nggak pusing gitu. Kasih aqua aja contohnya. Aqua. Nah ini bakal muncul kotaknya kayak gimana. Terus yang hero juga kita bikin titik hero. Background color. Ya, samain aja sih. Yang udah beda jadi biar kelihatan. Nah, ini bakal kelihatan kayak gini. Jadi kalian kalau mau ngatur-ngatur tuh gampang gitu. Kelihatan ini, oh ini posisinya ada di mana sih sebenarnya? Di pojok. Oh ini masih ada gap nih kosong kanan kirinya. Nah, kalian bisa lihat dari situ. Karena masih ada gap, mungkin kita bisa bikin dia supaya apa namanya, lurus ya. Kita biar dia bisa ada di center di tengah-tengah pakai display flex. Terus align item center coba ya. Nah, ini kita cek. Bentar. Oh ya, kurang satu lagi. Align content. Justify content center. Nah, dia bakal berada di tengah-tengah kayak gini. Nah, ini kita bisa hilangin aja sekarang kotaannya tadi. Nah, sekarang kayak gini udah bagus. Ini tinggal kurang yang namanya buttonnya nih. Buttonnya masih belum di styling ya. Buttonnya kita styling dulu. Titik. Jadi aku nulisnya apa ya? Buttonnya primary button. Nah, ini primary button kita kasih styling dulu teman-teman. Primary button. Bener ya? Primary button. Kita kasih styling. Dari background color-nya dulu aja. Background color kita ubah. Sorry. Kita select dulu ya. Di sini kalau pakai VS Code kalian enaknya bisa select kayak gini. Kita cari warna yang pas coba. Sama ini ya, hijau ini ya. Kita coba eksperimen
Sorry. Nah, ini udah cocok kayaknya. Sekarang tinggal dikasih bawahnya ya. Nggak usah pakai border ya, kita kosongin bordernya. Sip. Ya. Warnanya color white. Oke. Terus kita bisa bikin border radius misalnya. Berapa ya? Jangan deh. Kita coba dulu cocoknya berapa? 50 px. Oke, udah cocok. Mungkin sekarang kita tinggal kasih paddingnya aja coba. Padding. Mungkin 30 px coba. Oh, kebesaran ya. Kasih 20. Udah cocok sih. Sekarang coba kita atur font size-nya. Font size misalnya 24 pixel. Nah, udah lumayan bagus sekarang. Nah, ini udah jadi untuk hero section-nya. Kalian tinggal coba cek untuk responsifnya. Nah, coba kita lihat kita ukuran kalau kita kecilin. Nah, ini dia masih belum responsif ya. Sekarang tantangan kita adalah kita harus bikin dia itu responsif biar di mobil itu kelihatannya masih cantik karena rusak kan kalau kayak gini. Nah, kita bisa pakai yang namanya media query. Di sini kita tinggal tulis aja add media dalam kurung max width. Misal berapa ya? 500 pixel ya. 500 pixel bakal ngapain? Nah, ini artinya ketika ukurannya dari 0 sampai ketika lebarnya itu dari 0 sampai 500 pixel, dia bakal nge-apply si CSS yang ini, yang aku tulis di dalam add media ini. Misal nih, kalau kayak gini kan biasanya kalau kita lihat ya, kalau kita kecilin ini, kita coba dulu dari yang bagian headernya aja deh. Biasanya itu kan kalau kita lihat di web-web itu, misal nih kita kecilin ya. Nah, itu nanti headernya itu naflingnya itu bakal hilang semua. Coba nih, kita kecilin. Nah, naflingnya bakal hilang. Kita coba hilangin si naflingnya dulu. Titik nafling display none. Nah, coba kita hilangin dulu naflingnya. Nah, ini udah hilang. Tapi kayaknya mending sekalian ini ya, separuh gini hilang ya. Mending kita naikin aja media max width-nya ke 700. Nah, sip, udah hilang. Terus kita bisa kecilin ini ya juga paddingnya. Jadi kan kalau ukurannya layarnya penuh tadi kan paddingnya dia 100 pixel. Mungkin ini bisa kita ubah si headernya biar paddingnya itu lebih kecil lagi. Padding left 30, padding right 30 ya. Coba kita cek. Nah, ini udah bagus. Udah cocok sih. Padding left 30, 30. Terus yang ini, yang bagian hero section, sekarang kita ubah dulu. Nah, tadi kan kalau kita lihat flag direction-nya itu kan row ya. Default-nya itu row. Nah, kita ubah dulu jadi kolom. Biar dia itu ke bawah. Set. Nah, ini dia bakal ke bawah gini flag direction-nya. Nah, sekarang tinggal kita tinggal kita bikin ini aja. Biar dia yang di atas ini nggak ke atas pojok kayak gini, kita ubah juga di bagian caption. Nah, ini captionnya perlu dikecilin. Text line center. Terus kita ubah 100%. Jangan 50 ya. Nah,
Udah lumayan bagus nih. Tinggal ini jaganya ke atas kok terlalu ini ya. Nah, terus kita yang bawah juga hero-nya kita bikin 50 di 100%. Nah, ini di 100%. Sekarang tinggal ukurannya. Tadi sebelumnya buat yang apa? Kita ubah ukurannya dulu. Bentar. Ini kok kenapa nggak mau turun ya? Oh, kayaknya ini. Ini belum sticky. Position sticky. Bentar. Kita samain aja kayak yang di sini. Mana di hidup. Nah, ini. Nah, kok belum turun ya? Hmm, Caption udah bener. Line itemnya ada yang kurang kayaknya. Line item, line center. Bentar, guys. Tadi aku udah bikin sebelumnya, sebelum mulai, aku bikin dulu. Kayaknya ada yang salah. Bentar, ini kenapa sticky-nya nggak mau ini ya? Coba kita cek ini. Ini masih sticky. Hmm, Sorry guys. Coba yang lama kita play lagi aja deh. Ya, mungkin sementara kita kasih ini dulu ya. Di hero section bisa dikasih jarak dulu atasnya mungkin. Nah, mungkin bisa dikasih jarak dulu kayak gini untuk alternatifnya. Ini nggak tahu ya kenapa kok sticky-nya nggak mau ke play. Ada yang tahu nggak? Oke.
Apa ya? Dulu di load kah? Jadi padahal bisa, guys. Oke lah, mungkin itu dulu ya, guys. Agak fail dikit, tapi nggak tahu tadi kenapa ya. Belum tahu penyebabnya. Ada yang tahu gak nih? Tes-tes. Masih pada tidur nggak? Masih pada burn nggak? Kurang tahu, kurang tahu. Wait. Nah, kayaknya tadi nggak sengaja ke double bagian mana gitu deh. Yang normal. Nah, jadi itu teman-teman, tadi ini kalau nggak salah ada yang ke double karena aku bikin ulangan. Kayaknya ada yang lupa aku komen. Nah, ini hasil akhirnya kayak gini. Kalian bisa download di GitHub-nya sama persis kayak gini. Nah, mungkin buat pertemuan kita sekarang kayak gini dulu. Ini harusnya bisa di slicing juga ya, apa diubah jadi kayak ngeluarin apa hamburger menu di sini biar nanti diklik keluar. Nah, itu mungkin buat PR kalian aja, kalian coba-coba sendiri gimana caranya biar bisa ngeluarin itu. Nanti mungkin bisa mainin displaynya awalnya tadi non terus jadi ada. Kalian bisa mungkin bisa sembunyiin dulu kayak apa namanya. Nah, kalian bisa bikin pop up-nya kayak gini. Wait, yang like. Nah, kalian bisa sembunyiin menu kayak gini ya dulu terus nanti kalau pas ukurannya kecil bisa kalau on click kalian tampilin. Nah, kayak gitu juga bisa. Nah, mungkin sekian buat pertemuan kali ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Aku tunggu deh sampai berapa ya? Wah, pas ini jam 3 selesai. Aku tunggu sampai 2:57. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti bakal aku akhiri. Oh ya, teman-teman. Ya, aku sekedar cerita aja sih. Nanti kalau kalian pakai apa namanya framework CSS gitu, kalian nggak bakal secapek ini bikinnya satu-satu, bikin kelas kayak gini. Nah, misal kalian kalau pakai Tailwind atau Bootstrap itu udah ada template-templatenya gitu ya. Kalau Tailwind mungkin masih lumayan capek, cuman lebih mendingan lah daripada kita ngoding native kayak tadi. Nah, ini kalau Tailwind itu dia modelnya kayak inline CSS. Jadi ada kelas apa gitu. Nah, nanti mungkin di next pertemuan kali ya kita mungkin nyoba Tailwind atau Bootstrap. Kita lihat dulu aja. Nah, ini kalau Bootstrap kayak gini mirip sih. Cuman ya kalau Bootstrap ini dia nggak kayak inline gitu. Soalnya kalau Bootstrap itu dia kayak udah ada komponen jadinya gitu. Misal kita lihat dokumentasi deh. Nah, misal nih udah ada formnya, form. Nah, ini udah jadi kayak gini kalau Bootstrap itu udah enak banget lah.
Kalau Tailwind itu kelasnya nanti bakal panjang banget. Kalau ini kelasnya pendek-pendek kalau pakai bootstrap. Soalnya dia stylingnya udah banyak. Cuman kalau nggak enaknya kalau pakai bootstrap nanti kita bakal banyak nge-override. Kalau misal bener-bener custom punya kita. Kan nanti bakal capek nge-override-nya. Mungkin kalau banyak custom kalian bisa pilih Tailwind. Kalau nggak terlalu banyak custom bisa pilih bootstrap. Kalau mau cepetnya aja. Nah, nanti kalau kita belajar front end juga teman-teman itu kita nggak cuma sekedar slicing aja. Kita nanti bakal kayak belajar juga gimana cara apa ngambil data dari API, terus cara ngolah datanya gimana, ngolah state gimana. Nah, kalian mungkin kalau yang di sini yang pingin jadi front end itu sebenarnya perjuangan kalian masih panjang banget, jalur kalian masih panjang banget, nggak cuman model slicing kayak di oh iya gampang nah di slicing selesai. Nah, sebenarnya kita ada tantangan lain juga. Kita bisa pakai framework kayak React, Vue.js kayak gitu. Nah, itu apa namanya? Kalau misalnya kita kayak pakai React, Vue.js gitu kita harus belajar apa namanya? State management kayak gitu. Kita belajar gimana caranya biar apa web kita itu benar-benar optimal, biar kencang gitu. Kalau kita ngambil data gimana, kalau kita ngubah data gimana, cara bacanya data gimana, kayak gitu nanti bakal banyak banget kalau caranya kalau kita pakai Vue.js sama React dan kita harus pilih cara teroptimal biar aplikasi kita tidak terlalu lambat. Oke, udah jam 3 malah. Gak ada yang nanya ya nih ya? Oke, kalau gak ada yang nanya mungkin bakal aku tutup. Mungkin besok Senin aku bakal ngisi lagi kelas apa namanya database design. Nanti kita akan belajar gimana caranya desain database, terus ada normalisasi 1, 2, dan 3. Dan terus kita juga seperti tadi ada study case, kita akan belajar gimana caranya ngubah dari database yang nggak normal jadi normal, gimana database yang apa namanya eh mungkin dari kayak invoice atau apa gitu nanti kita akan convert jadi sebuah database gitu. Oke, mungkin cukup segini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Aku tutup ya. Waalaikumsalam.